Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Channel. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar dapat pemberitahuan dari admin. Oke, kita lanjut ke cerita. Diana Permata Indah dari Desa, karya Heni, bab 149. Tidak boleh menderita lagi. Diana bosan menunggu lama. Dia berdiam di mobil, tapi Ipan belum juga kembali. Dilah juga sudah pergi lebih dulu. Diana mengisi waktunya dengan lanjut bermain game online. 30 menit berlalu, akhirnya Ipan datang. Dengan santai, dia masuk ke dalam mobil dan mulai menajukan mobilnya menuju kastil. Kemampuan menembakmu sangat bagus, puji Ipan. Di mana kamu berlatih? Latihan khusus tidak ada, hanya latihan dadakan saja. Saat aku kecil, guruku membuangku ke tengah hutan. Dia ingin melihat bagaimana kemampuan kami bertahan di tengah hutan. Itu sangat mustahil, Diana, batin Ipan. Ipan berusaha memasang wajah seolah dia percaya dengan cerita Diana. Kami, Ipan merasa janggal dengan kata kami. Ya, aku, Lukas, dan Nijam, kami belajar pada beberapa guru yang sama, dan guru yang melatih kami bertahan di alam liar juga orang yang sama. Berapa usiamu saat kamu dilatih bertahan hidup di alam bebas? Tanya Ipan. Mungkin 7 atau 8 tahun. Kenapa masa kecilmu begitu berat, Diana? Apa karena penyiksaan yang kamu alami sehingga kamu dididik sekeras itu? Ipan menyadarkan diri dari lamunannya. Kejam sekali gurumu. Anak kecil ditinggalkan di tengah hutan. Ipan sangat sakit mendengar cerita masa kecil Diana. Guruku tidak kejam. Dia sangat baik. Dia melakukan itu untuk melatih kami. Karena ujian bertahan dalam alam bebas, itu aku mulai terbiasa memanah untuk bertahan hidup. Ipan membuang napasnya. Begitu kasar. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menderita lagi. Kamu lakukan apa saja yang kamu suka. Aku akan selalu bersamamu. Selama aku akan berusaha membuatmu. Jangan mengucapkan janji yang sulit untuk ditepati, Ipan. Bukannya janji diucap untuk diingkari. Ipan berusaha bercanda. Ya, bisa jadi. Seperti peraturan yang susah payah ditegakkan hanya untuk dilanggar, balas Diana. Keduanya tersenyum kecil. Ipan kembali fokus pada jalanan di depannya. Sedang Diana membuang pandangannya ke arah samping. Setelah sampai di kastil, Ipan dan Diana menempati kamar mereka masing-masing. Suasana terasa sepi karena mereka menempati kamar mereka masing-masing. Keadaan sepi ini dimanfaatkan Diana untuk berkomunikasi dengan Nijan via chat pribadi. Bagaimana resep itu? Apakah semua obat sudah didapat? Pesan Diana. Sudah, tidak kurang satupun. Baguslah. Rekam medis Angga yang kamu berikan padaku sudah lengkap. Sudah, Angga sudah menceritakan obat apa saja yang pernah dia konsumsi rutin selama ini. Baguslah, aku memintamu mendekati Angga agar dia nyaman berbagi denganmu. Terkadang, beberapa laki-laki memiliki rahasia tentang jenius obat yang bisa mereka minum. Maaf, aku hanya memastikan. Aku memahami kekhawatiranmu, Diana. Merasa tidak ada yang ditanyakan lagi pada Nijam, Diana memilih memejamkan matanya. Hari semakin malam, aroma ayam bakar seakan memenuhi udara di kastil itu. Terlihat Yuda, Nicholas, dan Lila membantu para pelayan membakar ayam. Pesta ayam bakar kita malam ini, seru Nicholas. Iya, mendadak banyak ayam di sini. Yuda memandangi ayam-ayam yang terlihat lezat di panggangan. Lila ingin mengatakan bagaimana akhir kehidupan ayam-ayam itu, tapi dia mengingat pesan Ipan agar tidak menceritakan keajaiban yang dia lihat di tempat pelatihan sebelumnya. Beberapa saat kemudian,
Ayam bakar tersaji di meja makan. Wah, ayam bakar. Angga terlihat sangat menggoda dengan hidangan makan malam mereka. Ayo kita nikmati. Jangan cuma dipandang saja. Ipan membantu Angga duduk. Setelah Angga duduk, dia menatap ke arah Diana. Ada apa? Tanya Diana. Dia merasa heran dengan sorot mata Ipan yang terus tertuju padanya. Kamu di sini dekat denganku, pinta Ipan. Yuda dan Lila saling melempar senyum. Mereka memahami Ipan sengaja memamerkan hubungannya dengan Diana. Diana tidak mau cari masalah. Dia segera duduk di kursi yang Ipan minta. Ipan mengambilkan beberapa potongan ayam bakar dan menaruhnya di piring Diana. Sudah cukup, ucap Diana. Mereka semua memulai menikmati ayam itu dengan sangat lahap. Yuda berusaha menahan pandangannya agar tidak menoleh ke arah Ipan dan Diana. Karena di arah itu, Ipan terlihat sangat memanjakan Diana. Tapi kekepoannya tidak bisa menahan gerak wajahnya. Hingga saat dia memandang ke arah Ipan, terlihat Ipan menyapu sisi bibir Diana dengan tisu. Karena ada minyak di sana. Ya Tuhan, kenapa aku harus satu meja dengan orang yang baru jatuh cinta? Saat ini aku seperti menikin saja di sini, jerit hati Yuda. Nicholas juga sesekali melirik ke arah Diana. Selama ini dia tidak pernah melihat Ipan bersikap semanis itu terhadap perempuan. Bahkan dengan Veronica. Terhadap perempuan biasanya Ipan sangat cuek dan dingin. Seperti apa keistimewaan Diana di mata Ipan? Sehingga Ipan memperlakukannya begitu romantis. Batin Nicholas. Aku sangat bahagia melihat Tuhan seperti ini. Sejak kehadiran Diana, aku melihat sisi hangat dan lembut seorang Ipan hadir di Bangga. Batin Dila. Setelah selesai makan malam, mereka semua berkumpul di ruang tamu. Kecuali Angga dan Dila. Dua orang itu langsung menuju ke kamar yang Angga tempati. Diana dengan santai menikmati sebiji apel, sedang Nijam terus meneguk botol minuman yang berisi bir. Nijam meraih botol bir baru. Dia mengisi penuh gelas kosong yang ada di dekatnya dengan bir, lalu memberikannya pada Diana. Melihat itu, Ipan sangat kesal. Dia mengambil gelas itu dan memberikannya pada pelayan, juga meminta pelayan itu untuk membuangnya. Ipan mengambil jus buah, lalu mengisi gelas dengan jus dan memberikannya pada Diana. Jangan minum bir dulu, kamu masih sibuk dengan tugasmu. Jaga kesehatanmu, ucap Ipan lembut. Aku mau memeriksa keadaan Kak Angga dulu. Ipan segera berjalan menuju tangga. Nicholas terus memandangi Diana. Walau dia dari desa, ternyata dia sangat cantik. Selama makan malam, Ipan terus memanjakannya. Batin Nicholas. Deret. Merasa handphonenya bergetar, Diana segera memeriksa handphonenya. Miliknya. Di sana ada pesan baru dari Tony. Diana, situs web kemarin merubah hadiah mereka. Kapan situs itu berubah? Baru saja Diana. Diana mulai memikirkan berbagai kemungkinan. Gawat. Kak Angga kembali memburuk. Semua langsung menoleh ke arah tangga. Terlihat Dila menuruni anak tangga dengan panik. Apa yang terjadi? Tanya Yuda. Setelah Angga meminum obat dari resep Diana berikan, seketika keadaannya semakin memburuk, ucap Dila. Bagaimana mungkin? Tanya Diana. Entahlah, padahal Angga sudah memastikan obat itu sebelum dia minum. Cepat siapkan mobil, Dila, teriak Ipan. Keadaan seketika panik. Beberapa pelayan turun menggendong Angga menuruni tangga. Keadaan Angga benar-benar buruk. Pak Jo dan Nicholas menatap Diana dengan tatapan kemarahan. Semua ini gara-gara Nona yang so hebat ini, maki Nicholas. Benar, padahal Tuan Angga sudah membaik dan dia makan dengan lahapnya tadi, tambah Pak Jo. Tidak ada yang salah dengan obat Diana berikan, teriak Ipan.
Ipan menatap Pak Jo dan Nicholas dengan tatapan kemarahan. Berani menyalahkan Diana, korobek mulut kalian, maki Ipan. Pandangan mata Ipan dan begitu lembut tertuju pada Diana. Diana, bisa periksa kakakku? Diana menganggukkan kepalanya dan segera berlari menuju mobil. Bersambung. Oke? Jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.